Jutaan orang tidak menyadari bahwa kita bisa belajar biologi dari sekitar kita. Saya Gunawan, saya akan menemani Anda untuk belajar tentang keanekaragaman hayati, flora, fauna yang ada di sekitar kita. Selama 15 menit ke depan, kita akan belajar tentang satwa, tentang tumbuhan bersama-sama dengan cara yang berbeda dan tentu saja menarik. Ya, selamat siang. Untuk episode yang kedua ini, saya akan menemani kita belajar tentang salah satu jenis tanaman yang identik dengan atau dekat dengan cerita budaya, dekat dengan cerita mistik yang ada di sekitar kita. Saat ini, saya berada di salah satu tempat yang menjadi destinasi wisata di kota Jogja, di mana di tempat ini terdapat jenis tumbuhan ini yang menjadi daya tarik buat wisatawan untuk datang ke tempat ini. Kira-kira di mana? Mari ikuti saya. Betul sekali. Saat ini kita berada di alun-alun selatan Keraton Yogyakarta. Saya berada di antara dua pohon beringin yang konon katanya ketika kita bisa melewati di antara dua pohon beringin ini dengan keadaan mata tertutup, maka keinginan kita terutama yang berkaitan dengan jodoh akan bisa terwujudkan. Mitos tentang beringin kembar ini diawali dengan cerita ketika Sri Sultan Hamengkubuwono pertama bertahta. Beliau mempunyai seorang putri yang akan dipinang oleh seorang pemuda. Tetapi karena sang putri tidak menginginkan hal itu, maka beliau membuat persyaratan bahwa sang pemuda harus bisa melewati di antara dua beringin ini dari pendopo bagian utara sampai pendopo bagian selatan. Siasatnya berhasil sehingga sang pemuda gagal. Selanjutnya Sri Sultan Hamengkubuwono pertama bersabda bahwa sang putri akan diperbolehkan untuk dipersunting oleh siapa saja yang bisa melalui antara dua beringin ini dari pendopo utara ke pendopo selatan. Akhirnya, seorang pemuda yang berasal dari Siliwangi berhasil menyelesaikan tugas tersebut, dan Putri Hamengkubuwono pertama dipersunting oleh pemuda dari Siliwangi tersebut. Terlepas kebenaran dari cerita itu adalah sebuah mitos yang berkembang di masyarakat. Silahkan komentar di bawah ini, di kolom komentar untuk mari kita berdiskusi kira-kira cerita itu betul atau tidak. Masyarakat Jawa memandang pohon beringin sebagai pohon hayat, pohon yang memberikan hayat atau kehidupan bagi manusia, juga memberikan pengayoman dan perlindungan. Pohon yang besar dan rimbun seperti pohon beringin juga dianggap menimbulkan rasa gentar dan hormat. Penghormatan terhadap beringin sudah ada sejak Mataram Islam, kerajaan yang menjadi cikal bakal Kesultanan Yogyakarta. Pohon beringin memiliki posisi istimewa bagi Kesultanan Yogyakarta. Ditandai dengan banyaknya pohon beringin yang ditanam di sekitar keraton. Total ada sekitar 64 pohon beringin yang ditanam di keraton dan sekitarnya. Bahkan beberapa di antaranya juga mempunyai nama. Misalnya pohon beringin yang ditanam di tengah alun-alun utara Keraton Yogyakarta. Pohon yang ditanam di sebelah barat diberi nama Dewa Daru, di mana dewa artinya adalah sifat ketuhanan
dan daru adalah cahaya, sehingga Dewa Daru bisa diartikan sebagai cahaya ketuhanan. Sedangkan yang di sebelah timur diberi nama Jana Daru, di mana Jana artinya manusia, sedangkan Daru adalah cahaya, sehingga Jana Daru diartikan sebagai cahaya kemanusiaan. Jadi secara umum bisa dikatakan bahwa dua beringin yang ada di alun-alun utara Yogyakarta disimbolkan sebagai hablum minallah dan hablum minannas. Beringin di tengah alun-alun selatan dinamakan Supit Urang. Supit Urang adalah strategi perang yang bertujuan untuk melemahkan kekuatan lawan. Oleh karena itu, keberadaan sepasang beringin di alun-alun selatan dipercaya dapat melemahkan musuh sebelum memasuki area keraton. Selain itu, sepasang beringin ini juga menjadi jalur lintasan buat jenazah keluarga keraton yang meninggal. Bila ada kerabat keraton yang meninggal, jenazahnya akan dibawa melewati bagian celah di antara dua beringin tersebut menuju pemakaman raja-raja di Imogiri. Kembali ke topik awal tentang pohon beringin, mari kita amati lebih dekat. Kira-kira jenis beringin yang ada di alun-alun selatan ini adalah jenis beringin apa? Nah, ini dilihat dari ciri fisiknya. Ini adalah jenis beringin sungsang, atau nama ilmiahnya adalah Ficus kurzii, yang ditandai dengan kenapa beringin ini dikatakan sebagai beringin sungsang. Apabila kita amati, dia mempunyai tulang daun yang menonjol di bagian atasnya, di mana umumnya jenis tumbuhan itu tulang daunnya menonjol di bagian bawah, tetapi untuk jenis ini dia tulang daunnya menonjol di bagian atas. Kemudian ciri lainnya adalah ini. Ciri lain pada tanaman ficus pada umumnya adalah adanya akar gantung, di mana di episode sebelumnya saya menerangkan tentang tanaman elo yang tidak mempunyai akar gantung. Jadi kalau misalnya teman-teman belum lihat tentang elo, silahkan lihat di video sebelumnya. Akar gantung ini ketika dia mencapai tanah, dia akan menjadi batang baru, sehingga ukuran pohon beringin akan lebih cepat menjadi besar. Beringin mempunyai akar gantung yang tumbuh dari di antara lipatan daunnya. Akar gantung ini berfungsi untuk membantu proses respirasi dari pohon beringin. Itulah kenapa pohon beringin bisa hidup dengan kondisi medan yang berat. Pohon beringin bisa hidup di batang pohon, bijinya dapat tumbuh di batang pohon. Kemudian ketika akarnya semakin panjang sehingga mencapai tanah, akar ini akan menjadi sebuah batang yang kuat, sehingga akhirnya pohon beringin bisa membunuh pohon inangnya. Itulah kenapa pohon beringin termasuk di dalam salah satu jenis tanaman pencekik. Beringin sungsang mempunyai ukuran buah yang kecil, mungkin seukuran ujung jari kelingking. Seperti halnya elo yang pada episode sebelumnya kita bahas, dia adalah tipe tumbuhan dengan penyerbukan yang terjadi di dalam buah. Sayang sekali di saat ini kita tidak menemukan pohon beringin ini dalam keadaan berbuah. Nah, ketika berbuah, buah beringin sungsang adalah jenis buah yang sangat disukai oleh berbagai jenis satwa, misalnya burung, pemakan buah, kemudian kelelawar. Dan burung dan kelelawar itulah yang akan menyebarkan
biji-bijian dari ficus dari tanaman beringin ini sehingga bisa tumbuh di mana-mana. Jadi kalau misalnya teman-teman menemukan ada pohon beringin atau yang tumbuh di atas tembok, di atas rumah, atau bahkan di atas pohon atau di antara batu nisan kuburan, bisa jadi itu adalah jenis pohon beringin sungsang. Beringin juga dipercaya oleh sebagian masyarakat mempunyai manfaat untuk pengobatan, diantaranya untuk influenza, radang saluran pernafasan, radang usus. Bahkan ada juga yang mempercayai beringin untuk pengobatan impotensi. Pohon beringin sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia sejak dulu. Hal ini bisa kita lihat dengan penggunaan pohon beringin sebagai lambang dari sila ketiga Pancasila. Selain manfaat yang tadi sempat saya sebutkan, pohon beringin juga sering digunakan untuk tanaman penghijauan. Terus kemudian karena sistem perakarannya yang kompleks, terus kemudian biasanya pohon beringin juga banyak ditanam di alun-alun. Terus pohon beringin ini juga bisa dimanfaatkan untuk tanaman hias di taman. Dan yang tidak kalah penting adalah bahwa pohon beringin sungsang ini juga sering dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai tanaman kerdil atau bonsai. Pohon beringin sebagaimana jenis tumbuhan atau jenis ficus pada umumnya, dia bisa dibudidaya dengan melalui bisa tumbuh dari biji, bisa juga diperbanyak dengan setek batang atau dengan cangkok. Gimana? Sudah jelas tentang pohon beringin ini? Kalau misalnya masih ada yang perlu ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Untuk episode selanjutnya kita akan belajar lagi tentang salah satu jenis tumbuhan yang ada di salah satu kabupaten di Yogyakarta yang tumbuh tidak jauh dari mata air. Kita akan belajar tentang kempu. Mari ikuti saya.